Ustadz yang saya hormati, suami saya sudah 5 bulan ini menganggur, tidak ada pekerjaan. Jadi saya yang jadi tulang punggung keluarga sekarang. Sudah 5 bulan ini suami saya benar-benar tidak memberi nafkah sepeser pun. Pada saat awal dia tidak kerja, dia ada mendapat transferan dari tempat pekerjaannya dulu, kurang lebih 2 jutaan. Tapi saya tanya, dia berbohong dan dia bilang itu duit dari temennya yang bayar utang. Dengan uang yang dia dapat itu, suami saya tidak memberi saya sepeser pun. Padahal dia tahu saya butuh uang untuk biaya anak saya masuk pesantren dan juga untuk keperluan sehari-hari. Dan dia juga pernah ada bisnis jual motor sebanyak 3 unit. Wah, detail nih pertanyaan. Dan keuntungannya pun tidak ngasih ke saya sepeser pun. Padahal saya sudah bilang ke suami untuk biaya anak masuk pesantren. Tapi dia selalu bilang gak punya uang terus. Padahal saya tahu dia punya uang sekitar 4-5 juta. Apakah yang harus saya lakukan kalau suami saya seperti itu? Dan saya mau tanya juga, apakah berhak seorang suami seandainya ada perpisahan menuntut pembagian harta dibagi 2, padahal kan ada anak-anak, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ini luar biasa pertanyaannya, pakai deskripsi dulu, pakai detail, Ustaz. apa namanya, pakai paralel dulu gitu ya. Luar biasa. Mungkin yang kejadian seperti ini bukan dia aja, mewakili istri-istri yang lain. Apalagi musim pandemi banyak yang berhenti bekerja, kemudian banyak yang kemudian mengambil alih tulang punggung itu malah para perempuan. Padahal perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, ya. Jadi perempuan nggak boleh jadi tulang punggung karena diciptakan juga dari tulang rusuk, gitu, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan tadi apa pertanyaannya tadi, apakah apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan itu kan, yang harus dilakukan pilihannya banyak. Yang pertama sabar, itu jawaban yang paling tepat, dan kalau mampu sabar. Tuh, kalau sabar selesai. Sabar itu pahit, nggak enak, sakit, pening, pusing, galau, itu sabar itu begitu. Berat, sabar itu berat. Itu asobru kasibri, sabar ibarat pil zadam, itu pahit ketika dimakan itu. Tuh, sabar. Makanya di Al-Quran itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling sempurna akan dibayar pahalanya adalah orang-orang yang sabar, tanpa dihisab, tanpa batas pahalanya itu. Tuh, makanya sabar. Cuman ini kan gampang aja, jawaban gampang sabar, tapi apakah pelaksanaannya segampang itu? Belum tentu. Apalagi kalau betulan kalau seorang istrinya itu tukang ngungkit-ngungkit. Apalagi kalau istrinya itu tukang ngitung-ngitung, berhitung dengan suaminya. Apalagi seorang istri yang punya pikiran yang harus menafkahi itu adalah suami. Saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Apalagi perempuan yang seperti itu udah jauh panggang dari api kalau mau sabar dengan kondisi suami seperti itu. Tapi ketika ditanya, saya kan cuma menjawab apa yang harus saya lakukan. Yang pertama sabar. Itu sabar. Itu. Jadi gimana kalau sabar? Sabar itu habsun nafsi alal masyaqqah, mampu menahan diri menerima kenyataan apa yang terjadi. Biarin laki saya berhenti yang penting saya sehat, saya masih bisa cari. Alhamdulillah selama ini saya dinafkahi sama suami, pahalanya buat suami terus. Sekarang mas saya yang bisa nyari, bisa ngasih suami, jadi pahala ngasih nafkahnya pindah ke saya. Alhamdulillah. Jadi begitu, kalau orang sabar kan begitu. Alhamdulillah. Rezeki memang Allah yang ngatur, jalannya aja kadang beda-beda. Kadang jalan datangnya dari suami, dimakan sama saya. Kadang datangnya lewat saya, dari Allah ditentuinnya, kemakan sama suami. Alhamdulillah, begitu. Jadi dia tidak protes.
dengan kondisi suaminya. Kalau suaminya umpamanya dapat transferan dari tempat dia bekerja, pesangon apa, dari yayasannya 2 juta, kemudian dia berbohong menurut asumsi kita. Walaupun umpamanya dia beneran seperti itu, mungkin dia ada keperluan. Dia apa untuk mencari kerja juga, biaya untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Kita husnuzon aja terhadap suami kita. Kalau ditanya harus bagaimana, husnuzon sama suami kita. Lah emang dia buat poya-poya kan? Enggak, dia juga bingung, nggak kerja, nggak mungkin bakal dihabis-habisin. Masa beli minuman dan lain sebagainya. Kita husnuzon aja. Tuh kalau kemudian umpamanya dia juga habis bisnis motor, punya uang segala macam, nggak diberikan kepada kita, mungkin pandangan dia, oh istri gua mau kerja, punya uang, ngapain gua kasih, dia juga udah bisa. Kan seperti itu, dia juga sudah bisa. Ah, saya mau buat keperluan saya aja. Istri yang sabar cara pandangnya seperti itu. Cara pandangnya seperti itu. Dia akan terima kondisi apapun. Ah, yang lain mah udah kagak ngasih nafkah, galak, suka main tangan dan lain sebagainya. Ah, saya mah suami saya baik, nggak pernah ngomel, nggak pernah main tangan, cuman nggak ngasih duit aja. Itu doang, udah bersyukur. Yang lain mah lakinya galak, main tangan mulu. Iya kan, KDRT sebagainya, mana kagak ngasih duit. Saya mah alhamdulillah, biar kagak pernah dikasih duit, kayak laki saya mah nggak pernah main tangan mah. Tuh bersyukur begitu. Jangan liatin enak amat jadi kiai, jadi istri kiai Incep ya. Tiap hari 5 amplop, 6 amplop, 7 amplop. Mau masak juga nggak usah masak. Iya, ntar juga dapat berkat dikasih makan sama panitia. Enak amat. Jangan ngelihat ke atas yang lebih baik suami mah. Lihatnya yang lebih ganas. Suami kita tidak seganas itu. Iya kan? Iya, kalau suami yang ganas pulang, buka baju, weh kan ganas itu ya. Iya kan, ini suami kita cuma kagak ngasih duit doang, udah alhamdulillah. Yang penting mah dia mau pagi-pagi tidur, kagak kerja, pas dipegang dadanya ada napasnya, itu dong udah bersyukur kita. Iya, udah bersyukur itu Bu. Kalau perempuan sabar begitu. Yang penting pas dipegang dadanya, hush, mah dia ada napasnya, alhamdulillah. Perempuan yang soleha begitu. Iya, perempuan yang soleha. Walaupun ini yang jawaban saya tidak sejalan dengan kronologis pertanyaan tadi, tapi inilah yang harus saya sampaikan. Ini harus saya sampaikan. Ini obat, emang pahit, pahit. Makanya kaos yang dijual di Pondok Pesantren Anak Soleh itu bacaannya sabar itu pahit, tapi pahit itu bisa mengobati banyak hal. Kan seperti itu. 100.000, modalnya 50.000, yang 50.000 buat santunan yatim entar. Gitu kan, modalnya 5 juta, bikin 100, kan jadi 10 juta kalau laku. Iya, kalau nggak ada yang gratis, saya ngambil tadi gratis tapi berarti itu ya tadi. Nah itu pahit, sabar itu pahit. Tuh. Tapi kalau umpamanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, saya bukan tipe perempuan sesabar itu seperti Suara Hati Indosiar, enggak, saya nggak bisa seperti itu. Saya ini, mohon maaf Bu, saya udah taubat, saya udah nggak nonton lihat-lihat lagi itu, udah sebulan melebih itu nggak nonton itu. Itu nggak nonton TV, saya udah sebulan lebih, udah tobat saya. Itu terlalu banyak nonton sinetron itu, Suara Hati Istri Indosiar, saya jadi mellow mulu saya bawaannya itu. Jadi malehoy kita, udah nggak mau kepengaruhin yang begitu. Tuh. Nah nggak bisa kan, perempuan yang paling sabar kan di situ doang, dulu pernah lihat itu ya. Jadi mereka itu sabar karena dibayar kan sama sutradara kan, sama produser kan. Di rumahnya mah lakinya, wah lo paling begitu ya. Itu mah di sinetron bohongan. Nah saya ini bukan tipe perempuan sesabar itu. Saya nggak terima. Masa laki punya duit yang harusnya tiap hari. Kan suami itu wajib menafkahi suami. Wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna, kan di Al-Baqarah itu yang udah kita kaji tafsir. Seorang suami itu wajib memberikan nafkah, rizquhunna wa kiswatuhunna, pakaiannya, makanannya, sandang, pangan, papan, kan itu wajib. Itu kewajiban suami. Bahkan semuanya, nyuci, masak, ngepel, ngurusin rumah, ngurusin bocah, sampai netein bocah, itu kewajiban suami sebenarnya. Itu sebenarnya kewajiban suami. Kalau di Arab itu suaminya bayarin tukang nyusui, bayarin tukang ngepel, tukang masak, tukang nyuci segala macam, begitu. Jadi istrinya itu bersolek, berdandan, siap melayani suami. Gak usah capek-capek tangannya sampai kapalan bekerja.
Itu kan yang paling bagus begitu. Itu kan dengar begitu kan tambah nggak terima aja dengan suaminya yang seperti itu. Ini kan cara pandang suami nih harusnya begitu terhadap istri. Harusnya begitu cara pandang suami. Tapi cara pandang istri kayak tadi tuh, yang penting suami ada napas dan napasnya. Tuh, karena dosanya nanti ditanggung suami. Nah, ketika perempuan itu tidak ridho, tidak sabar, bagaimana saya? Kalau suami saya ini begini, setiap rumah tangga sudah pasti banyak permasalahan, banyak problematika yang terjadi, banyak liku-likunya. Ibarat naik mobil nggak mungkin mulus terus jalannya, ada jalan jeleknya, ada jalan terjalnya. Itu apa? Supaya yang lagi ketiduran, supaya tidak terlalu tidur, supaya terbangun. Seperti itu. Rumah tangga juga begitu, dengan romantika hidup berumah tangga, dengan berbagai romantika yang terjadi. Itu bagian daripada bumbu yang untuk menyadarkan kita. Tadinya kita sama istri kita, Pak, sebelum berantem kita udah agak dingin sama istri kita. Tapi karena berantem, kemudian akur, itu habis akurnya kayak pengantin baru lagi. Masya Allah. Udah lucu-lucuan lagi, beda. Tadinya mah udah dingin, udah males sama bini dah. Bawaannya udah anyep. Nah, tapi karena berantem, akur lagi. Kok setelah akur kok kita jadi gairah lagi, jadi mesra lagi. Itu bagian daripada bumbu-bumbu di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ketika seorang istri umpamanya tidak terima dengan kondisi tersebut, maka jalan yang kedua kalau tidak bisa sabar adalah komunikasi yang terbaik. Komunikasi yang terbaik, bagaimana bicarakan dengan baik, tanpa emosi, tanpa dengan penuh kesabaran, meladeni suami yang kurang respect menjawab pertanyaan kita, disabarin aja terus. Mungkin ngobrolnya sambil dipeluk di atas ranjang, sambil diciumin, wahai yayangku. Kita panggil suami kita, Bu, beb. Suami kita bilang ke kita, ay, bebek sama ayam, kan seperti itu. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting komunikasi terjalankan. Ayahanda atau beb, gimana sih kalau udah berhenti kerja nggak nyari kerja lagi? Duh, ayah udah nyari, Bu, tapi belum dapat. Kalau ngomongnya enak, jawabnya enak. Coba kalau ngomong laki diem bae di rumah, emang nggak capek apa bini nyari duit? Itu keterimanya beda sama suami, beda. Makanya komunikasi itu harus dijalin sebaik mungkin, menjaga perasaan. Karena kalau seorang suami yang nganggur, jangankan nganggur, kerja kalah tinggi aja gajinya, itu sensitif. Seorang suami itu sensitif, apalagi kalau memang nganggur. Itu emosionalnya itu agak cetek, mudah terbakar. Makanya harus bisa sekali seorang istri itu kalau ingin mengkomunikasikan keluhannya itu dengan sebaik mungkin. Ayah, udah deh ayah, sementara ini masih sambil nyari-nyari, mama nyari dulu, nggak apa-apa, masih bisa kerja, masih bisa jualan bakwan, masih bisa kuli nyuci. Tapi ayah sambil nyari ya. Tapi dengar-dengar kemarin ayah kan katanya dapat pesangon 2 juta dari yayasan. Benar enggak sih ya? Kalau istrinya, kalau suaminya ditegurnya enak begitu, mungkin beda jawabannya. Kok tahu sih yang kan begitu? Coba kalau negornya, hei, dapat duit transferan, diem baik, diem baik, ngopi atuh, kan begitu ya? Nggak begitu. Nanti lakinya bakal marah, bohong, nggak dapat saya, kan begitu. Kemarin katanya jual motor, dapat komisi, mana sih nggak dapat? Ya mungkin beda, akan terang. Tapi kalau sambil dipeluk, sambil komunikasi, sambil dibikinin kopi, sambil dibelai-belai, masa iya dia masih marah juga? Ya, bagi dong, katanya dapat komisi kemarin, habis bisnis motor. Kok nggak dikasih? Kan buat beli gincu, buat beli bedak. Kan kalau udah cantik mah yang tersebut kan istri siapa? Istrinya abang, kan begitu. Kalau ngomongnya enak insya Allah. Cuman rata-rata ibu-ibu nggak ada yang bisa nahan emosi, itu doang. Iya, teori mah bisa. Ya nurut dah Maji Encep, waktunya mah salah sedikit boro-boro 2 juta dibohongin. Duit 20.000 ditanyain. Iya kan? Susah ngomel-ngomel kan seperti itu. Jadi satu, sabar. Yang kedua,
Kalau masih mengeluhkan kondisi ingin berubah, komunikasikan dengan komunikasi yang terbaik menjaga perasaan suami. Tidak bisa juga, boleh minta cerai, itu aja udah. Susah amat, disuruh sabar kagak mau, disuruh ngomong baik-baik kagak mau. Minta cerai ngapa? Jangan ngomong dibikin status laki gua goblok banget segala macem. Udah, daripada banyak dosa, minta cerai aja. Minta cerai aja, udah cari diri sendiri. Udah, ini makan kadang ngeluh tiap hari, cerai kagak mau, jadi ngebanyakin dosa. Banyakin dosa, mending hulu. Hulu itu laporan, minta cerai bila perlu pakai bayar. Nih motor buat lo satu, yang penting gua diceraiin. Nggak apa-apa begitu. Suruh sabar nggak mau, iya kan? Disuruh apa tadi? Komunikasi yang baik nggak mau. Emang boleh minta cerai dalam Islam? Kira-kira boleh nggak minta cerai dalam Islam? Kalau minta cerai dalam Islam itu boleh, itu umpamanya karena agamanya, gitu ya. Atau mungkin seorang perempuan itu benci kepada suaminya karena memang membenci suaminya itu karena akhlaknya kurang bagus, suka temperamental, suka KDRT, atau bahkan mungkin fisiknya. Jadi nggak demen kita lihat laki kita bawaannya pengen muntah baik, itu kayak lihat orang di bis gitu kan pengen muntah. Nah itu boleh kita minta cerai, boleh itu. Atau memang karena agamanya kurang bagus, kurang apa namanya, nggak sholat, nggak ngaji, boleh minta cerai. Iya. Kemudian atau memang terlalu tua, kirain laki gua masih muda, pas udah nikah buseng bedanya 20 tahun sama gua. Wah, agak demen gua dibilang cucunya kondangan bareng juga, minta cerai, nggak apa-apa, boleh. Tuh, boleh. Kemudian apabila seorang suami tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati, atau seorang istri itu khawatir tidak bisa mentaati suaminya, khawatir itu. Jadi tadi khawatir suami apa, karena suaminya lemah syahwat atau lemah ekonomi atau lemah apa namanya dalam agamanya, itu menjadi alasan. Atau kalau seorang istri, saya ini khawatir jadi banyak dosa, ngelawan mulu nih sama suami, jadi banyak dosa. Ini itu juga boleh, kalau alasannya seperti itu boleh meminta cerai itu kepada suami. Itu seperti itu para jamaah sekalian. Jadi kalau bisa sabar, terima apa adanya, walaupun suami nganggur, suami galak, suami kere, terima, sabar. Itu surga. Surga paling tinggi udah. Kalau nggak bisa, nggak terima, nggak enak banget, ini pahit, sabar itu. Udah komunikasikan dengan baik. Komunikasi nggak bisa juga, minta cerai, selesai. Udah. Itu ya, jawaban yang pertama udah. Kemudian jawaban yang kedua, pertanyaannya yang kedua sebelum yang itu apa bagi-bagi ya? Bagi-bagi. Ya, boleh langsung dibagi dua hartanya padahal bagi-bagi. Maksudnya bagi-bagi ini emang mau cerai apa? Masa cerai enggak bagi-bagi? Bagi-bagi itu biasanya kalau ada salah satu yang meninggal, suaminya meninggal, maka istrinya itu bagi-bagi dengan ahli waris yang lainnya, atau istrinya yang meninggal, maka suaminya itu bagi-bagi dengan ahli waris yang lainnya, itu seperti itu. Atau bercerai kemudian hartanya itu bagi-bagi, walaupun memang sudah ada anak, tetap ridho birido, silahkan seperti itu, nggak mesti harus untuk anak semua. Suami juga perlu biaya hidup, perlu modal dan lain sebagainya. Itu bisa bagi satu dengan yang lain dengan alasan ridho birido. Artinya ridho birido itu saling merelakan persentase yang diambil satu dengan yang lain. Untuk suami seberapa, ya untuk mantan istri berapa, untuk anak berapa. Ridho birido. Kalau tidak terputuskan, lari aja ke pengadilan agama, minta diputuskan oleh pengadilan agama. Itu aja. Udah pertanyaan.